Oke, mari kita bersatu dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang berbicara Tuhan ke dalam hati kami. Biarlah benar Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada Engkau saja, dan biarlah benar Tuhan berkat-Mu tercurah atas setiap hati kami. Memberkati kami lebih lagi untuk kami dapat mengenal Engkau Tuhan, lebih lagi dapat hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapak Tuhan yang berkati firman ini sampai pada akhirnya biar kami bisa fokus dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Puji nama Bapa, puji nama Yesus, hanya dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, shalom, shalom, puji nama Tuhan. Ya, hari ini saya apa ya, karena Bapak Gembala hari ini berhalangan hadir karena ada mission di Jogja, hingga akhirnya saya dipercayakan untuk membawa firman Tuhan. Oke, nah firman Tuhan yang hari ini mau saya bawakan berjudul adalah apakah arti hidupmu? Kenapa firman Tuhan ini sebenarnya kata-katanya saya ambil dari Alkitab, dari Yakobus 4 ayat 13. Dan memang uh, ini bicara tentang tujuan hidup sih sebenarnya, lebih kepada sebenarnya kalau kita hidup kita buat apa sih maknanya gitu. Lebih kepada tujuan hidup, apakah kita hidup untuk tujuan pribadi atau kita sudah hidup untuk menyenangkan Tuhan gitu. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke sana mungkin kita coba aja baca dulu ya, karena kita akan lebih banyak bahas ayat di Alkitabnya yang biar lebih jelas. Jadi kita buka di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Nanti mungkin kita bisa baca sama-sama. Kalau udah ketemu bisa katakan amin ya. Oke, udah ketemu semua? Oke, udah semua ya. Mungkin kita baca sama-sama. Mulai dari ayat 13 sampai ayat 17. 1, 2, 3. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke. Nah, jadi di ayat 14 itu ada tuh sebuah pertanyaan yang saya cuma ambil aja ke dalam judul khotbah. Pertanyaannya adalah apakah arti hidupmu gitu. Dimana sebenarnya ini pertanyaan yang menurut saya cukup penting ya. Apakah setiap kita tuh hidup itu kita tahu tujuan hidup kita apa gitu. Apakah kita ya udah hidup dari hari ke hari, hari ke hari, dan hidup itu kan cepat ya. Bahkan firman Tuhan bilang itu hidupmu sama seperti uang yang saja kelihatan lalu lenyap gitu. Jadi kita tiba-tiba nggak sadar aja gitu, tiba-tiba kita udah akhir tahun lagi. Dan nanti mungkin tiba-tiba nanti udah tahun depan, tahu-tahu kita udah umur, sekarang saya umur 30, nggak kerasa, tahun 30, terus nanti tiba-tiba udah umur 50, udah umur 60, dan tahu-tahu kita udah dipanggil Tuhan. Jadi hidup kita tuh singkat sekali gitu. Dan kalau kita lewatin begitu aja ya udah gitu, hanya seperti uap tanpa ada artinya gitu. Sebenarnya pertanyaan ini sangat penting menurut saya, adalah sebenarnya kita hidup itu, kita tahu nggak sih kita hidup itu untuk apa gitu, tujuan hidup kita. Nah, ketika saya bergumul tentang ini dan dibukukan ayat ini, saya mulai kita coba pelajarin lagi ya. Jadi nanti mungkin terakhir saya akan coba share gitu, sebenarnya apa sih arti hidup kita yang di dalam Tuhan.
Nah, tapi sebelum itu mungkin kita coba telaah lagi dulu dari ayat ke ayat, dari ayat 13 sampai ke ayat 17. Nah, mulai dari ayat 13 ya. Jadi kalau kita benar-benar pelajarin konteks ayat ini tuh pembukanya adalah di ayat 13 ada seseorang ya, ya kita semua seseorang ya. Dia berkata gitu dalam hatinya, aduh hari ini atau besok gue pengen nih ke kota A gitu. Dan di sana di kota A kita akan berangkat kerja tinggal setahun, berdagang setahun dapat untung. Jadi bayangin nggak ya, bayangin ada seseorang nih katakanlah si A gitu, dia punya rencana berangkat misalkan ke kota Jakarta lah, di mana kota Jakarta kan banyak ya di sana untuk bekerja, berusaha dan lain. Katakanlah si A ini dia pengen ke kota Jakarta, dia pengen tinggal setahun dan dia berdagang dan bisa untung. Dan di mana sebenarnya tidak ada yang salah gitu ketika manusia memiliki rencana akan masa depan pada dasarnya ya. Di mana ya semua orang pasti pada umumnya normalnya adalah memiliki rencana atas masa depan kita gitu ya. Jadi di ayat 13 eh, firman Tuhan katakan ada seseorang yang punya rencana akan masa depan. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah di sini dia bilang berdagang serta mendapat untung gitu. Jadi kita bisa lihat nih dari seorang ini apa sih yang dia kejar dalam hidupnya. Ternyata kalau kita lihat dia mengejar keuntungan dan di mana sebenarnya tidak salah ya. Sebagai seorang pedagang pasti dia bekerja untuk mengejar untung gitu ya. Gitu. Oke, jadi ayat 13 kita udah kurang lebih tangkap ini ya maksudnya. Terus lanjut ke ayat selanjutnya di ayat. Nah, mungkin sebenarnya saya share dulu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya manusia itu pada umumnya hidupnya untuk apa sih? Jadi yang pertama pasti mengejar kesuksesan pada umumnya. Nggak ada manusia yang mau gagal ya. Jadi rata-rata pada umumnya manusia duniawi pasti pertama mengejar kesuksesan. Terus yang kedua mengejar harta kekayaan. Pasti semua orang pengen punya rumah yang besar, pengen punya mobil, pengen punya harta yang melimpah, pasti semua orang pengen itu. Dan semua orang rata-rata mengejar hal itu. Dan yang terakhir pasti semua orang rata-rata mengejar kebahagiaan. Dan inilah hidup manusia pada umumnya, di mana kita semua oke lah, semua orang mengejar hal itu ya, kenapa gua enggak gitu ya. Jadi pada umumnya by general semua orang mengejar ini. Lanjut ke ayat 14. Nah, di ayat 14 dibilang, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Gitu. Jadi ada nih orang yang berencana setahun 5 tahun ke depan, tapi firman Tuhan katakan, jangankan setahun 5 tahun ke depan, besok aja kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi besok. Bisa aja besok kita ternyata udah dipanggil Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Gitu. Akhir-akhir ini kan banyak COVID ya, di mana ya banyak orang meninggal karena COVID, itu kan kita nggak akan ada yang tahu gitu, bahwa ternyata ada COVID. Dan bahkan ternyata si A yang tadi kita kenal ternyata udah besoknya udah nggak ada gitu. Ya itu, jadi manusia boleh berencana 5 tahun ke depan, 10 tahun pengen A, pengen B, tapi Tuhan ingatin bahwa besok aja kita nggak ada yang tahu gitu, kita masih hidup atau enggak gitu. Jadi itu ya, Tuhan ingatin bahwa hidup besok aja kita nggak tahu apa yang terjadi atas hidup kita. Dan hidup kita sama seperti uap, di mana sangat cepat sekali gitu hidup ini berlalu. Di ayat 14 Tuhan ingatkan hal itu. Dan di sini juga terjadi pertanyaan, apakah arti hidupmu? Nah, terus lanjut ke ayat 15. Nah, di ayat 15, di sini ada sebuah ayat yang berkata, saya bacain lagi, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, jadi di sini saya coba bagi ke dalam beberapa ini ya. Pertama adalah, jika Tuhan menghendakinya. Nah, jadi di sini Tuhan itu seperti ngasih tahu gitu, apa sih yang benar ketika seseorang hidup itu sebenarnya dia harusnya hidup untuk apa gitu. Dia melakukan sebuah perbandingan ya. Jadi ada dua jenis prinsip hidup lah ya kita bisa bilang. Pertama yang dari ayat 13 tadi yang tentang mencari untung dan lain, itu yang hidup dunia, dan ayat 15 ini adalah yang seharusnya gitu. Jadi ayat 13 tadi yang mengejar keuntungan itu prinsip dunia pada umumnya, dan ayat 15 ini adalah prinsip hidup yang mungkin seharusnya kita punya yang berdasarkan firman Tuhan. Dan di sini dia bilang jika Tuhan menghendakinya gitu.
Bedanya adalah jika Tuhan menghendakinya. Terus saya mau highlight lagi, dan di sini Tuhan bilang, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup. Lalu yang ketiga adalah berbuat ini dan itu. Oke. Mungkin jadi kita tahu ya, ada perbedaan antara ayat 13 dan 15. Nah, ini perbedaannya nanti saya akan ada beberapa slide untuk kita bahas apa sih bedanya ayat 13 dan 15. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu ke ayat 16. Nah, di ayat 16 di sini firman Tuhan katakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam cukakmu dan semua kemegahan demikian adalah salah. Nah, jadi di sini firman Tuhan katakan ada beberapa orang yang atau kita kebanyakan adalah memegahkan diri dalam congkak kita, dan firman Tuhan juga katakan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Itu ayat 16. Nah, jadi sekarang saya mau coba bahas perbedaan hidup manusia dunia dan Kristen gitu. Jadi kalau tadi kita udah lihat nih, jadi ayat 13 si A pengen ke kota A dapat untung. Tapi firman Tuhan katakan, tapi sebenarnya kamu harus berkata di ayat 15 jika Tuhan mendaki. Jadi apa sih perbedaan hidup manusia dengan orang Kristen? Nah, yang pertama, orang Kristen melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau kita balik lagi nih kayak 13, bisa dibaca lagi. Di sini dia tidak melibatkan hidup Tuhan dalam hidupnya. Di ayat 13, dia punya planning, punya rencana melakukan A, B, C, D ya. Tapi di sana tidak ada aspek kehendak Tuhan gitu. Sementara di ayat 15 di state gitu, dibilang jika Tuhan menghendakinya gitu. Jadi apa sih perbedaan hidup orang dunia dan orang Kristen? Orang Kristen dalam hidupnya menaruhkan Tuhan gitu dalam pecahan hidupnya. Sementara orang dunia ya hidup ABCD, ya udah dia jalan aja gitu tanpa Tuhan. Tapi orang Kristen dalam hidupnya dia selalu melibatkan Tuhan. Jadi dia mau ngapain nih? Dia mau buka usaha. Dia berdoa dulu sama Tuhan. Dia serahkan usaha dia sama Tuhan. Dia nggak cuman ya udah kerja-kerja aja tanpa ada Tuhan. Jadi dia benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu harus nyata gitu dalam hidupnya dia. Harus benar-benar hidup, harus benar-benar terlibat dalam hidupnya dia. Dan ya beda gitu, beda antara orang yang benar-benar memperhatikan kehendak Tuhan. Sebenarnya ini rencana Tuhan atau bukan atas hidupnya dia, dengan ya udah dia hanya bekerja bekerja aja tanpa melihat sebenarnya ini menyenangkan Tuhan atau enggak, sebenarnya ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau enggak gitu. Jadi sangat penting bagi orang Kristen untuk melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang dilakukan. Dan terutama hal ini tercermin gampangnya adalah dari doa. Jadi kalau misalkan seorang mengerjakan sesuatu tanpa berdoa, entah berdoa sebelum atau sesudah gitu ya, berarti itu udah tanda-tanda dia tidak melibatkan Tuhan gitu. Salah satu cara kita melibatkan Tuhan adalah dengan berdoa dulu sebelum atau sesudah melakukan segala sesuatu gitu. Dan mungkin untuk lebih detailnya kita coba buka beberapa ayat ya. Nah, kita buka di Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Keluaran 33 ayat 15 dan ayat 16. Yang ngantuk mungkin bisa bacain supaya nggak ngantuk. Tapi jadi ketahuan dia ngantuk ya. Kalau udah ketemu, katakan amin. Berarti belum ya. Oke. Mungkin Mbak Ayu boleh bantu bacain Mbak Ayu. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia yakni aku dengan umat ini,
Nah, jadi ceritanya adalah tentang bangsa Israel waktu itu keluar dari bangsa Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Dan di sini Musa berkata, karena pemimpinnya adalah Musa ya, pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir menuju tanah itu adalah Musa. Dan di sini Musa bilang, kalau Tuhan nggak bisa dengan kami nggak mau berangkat, intinya gitulah. Ada judul lagunya yang jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan gitu. Jadi eh, Musa itu ngerti benar bahwa kalau Tuhan nggak berserta dengan dia, pasti dia akan gagal lah gitu. Maksudnya dia benar-benar ngerti bahwa dia tuh nggak mungkin bisa hidup kalau nggak ada Tuhan gitu dalam hidupnya. Nah inilah orang Kristen gitu. Orang Kristen itu ngerti banget bahwa beda gitu antara orang yang disertain Tuhan sama orang yang nggak disertai Tuhan itu beda gitu. Nggak mungkin sama itu orang yang disertai dengan orang yang tidak disertai Tuhan gitu. Dan Musa itu saking segitunya ya, saking dia nggak mau jalan gitu kalau Tuhan nggak serta dengan dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita buka di Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Eh, mungkin Mami bisa bacain? Oh ya nggak bisa. Enggak. Ya udah. Mungkin Igyok udah bisa bacain? Yohanes 15 ayat 5. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Ya. Jadi di sini sekali lagi Tuhan bilang, jika tinggal dalam aku, ia berbuah banyak. Tapi sebaliknya nih, kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi inilah bedanya orang Kristen gitu. Orang Kristen simply ngerti bahwa kalau dia di dalam Tuhan dia berbuah banyak, tapi kalau di luar Tuhan dia tidak berbuat apa-apa. Sementara orang dunia kan mau dia di luar Tuhan pun dia tetap berusaha aja gitu, dia tetap yakin dia sukses. Tapi untuk orang Kristen ngerti kalau mau sukses harus di dalam Tuhan, atau kalau mau berhasil berbuah banyak di dalam Tuhan, di luar Tuhan ya udah pasti nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, oke. Yang kedua, perbedaannya apa sih orang dunia dengan orang Kristen gitu ya, orang minggu Tuhan. Yang kedua adalah orang Kristen hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memegahkan diri gitu. Jadi um, ini tentang motivasi hidup lah ya, motivasi hidup maksudnya. Uh, Kalau misalkan orang dunia mengejar harta, mengejar dunia gitu ya, sebenarnya belum tentu juga motivasinya salah untuk mandiri. Tapi ini baik lagi tentang kenapa sih kita mau kaya gitu, kenapa sih kita mau mau apa ya, misalkan mau sukses, mau dapat untung gitu. Apakah motivasi yang untung itu hanya untuk memegahkan diri gitu? Karena di ayat 16 dibilang nih, tadi di ayat 16 di Yakobus tadi dibilang di Yakobus 4 ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan demikian adalah salah. Jadi eh, satu, dia pertama udah nggak melibatkan Tuhan. Terus kedua, ternyata motivasi dia untuk mendapatkan untung adalah untuk memegahkan diri gitu, sehingga ya udahlah gitu, jadi benar-benar di luar Tuhan sama sekali gitu. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sementara orang yang melibatkan Tuhan mengerti bahwa dia hidup itu tidak bisa berhasil kalau bukan karena Tuhan. Berarti dia tahu kalau dia sukses ya berarti dia karena Tuhan, dan itu kemuliaannya untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita baca ke 2 Korintus 10 ayat 17. Yang udah dapat sama-sama katakan amin. Amin.
Mungkin Igyuk boleh bantu bacaan lagi. Tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, amin. Jadi kita tahu gitu bahwa memegahkan diri itu hal yang salah. Kalau kita sombong atas kesusahan kita merasa diri kita hebat gitu ya, bermegah atas hidup kita, ya itu salah gitu, dan udah pasti Tuhan nggak suka gitu. Yang Tuhan suka adalah kita tuh ngerti bahwa kalau kita bisa melakukan A, B, C, D itu ya itu cuma karena kasih karunia Tuhan semata-mata, bukan karena kehebatan kita gitu. Sehingga kalau kita mengerti hal itu, kita pasti akan melibatkan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita gitu. Karena ya kita tahu bahwa kalau kita sukses itu semata-mata hanya karena Tuhan gitu. Sementara kalau orang yang sombong, dia ngerti dia hidupnya sendiri, ya akhirnya dia tidak akan menampilkan Tuhan. Lanjut ke Yohanes 3 ayat 30. Di sini saya bacain aja. Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Nah, jadi baik lagi di sini motivasi hidup kita tuh untuk memuliakan diri kita, membesarkan nama kita. Ini saya nih hebat bisa A B C D, atau ya kita sadar kita tuh nggak bisa apa-apa dan yang bisa melakukan itu hanya Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang harus makin besar tapi kita harus makin kecil. Itulah yang harusnya menjadi prinsip hidup kita. Lanjut. Nah, tadi kita baru sampai ayat 16 ya. Sekarang kita balik lagi dulu ke Yakobus 4 ayat 17. Ini ayat yang mungkin menjadi inti itu. Jadi sebenarnya kita hidup itu untuk apa sih, arti hidup kita? Nah, di ayat 17 di sini dibilang, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi di sini saya garis bawahi adalah berbuat baik, ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi sebenarnya arti hidup tuh apa sih sebenarnya gitu? Kalau balik lagi nih ke pertanyaan awal, sebenarnya kita hidup itu untuk apa? Nah, kalau dari apa yang udah kita baca tadi, nah saya mau simpulkan adalah sebenarnya hidup kita untuk melakukan dan menggenapi kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi gitu. Kita bisa aja berencana A, B, C, D. Tapi sebenarnya manusia bisa apa sih gitu? Manusia tidak bisa menentukan hidupnya. Yang paling utama adalah sebenarnya kalau kita bisa menggenapi apa yang Tuhan mau gitu, bukan apa yang kita mau. Untuk mendukung apa yang saya simpulkan, kita baca di Yohanes 4 ayat 34. Mungkin Bayu bisa bantu baca lagi ya. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Ya, jadi di sini kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tuh menurut saya udah pasti apa yang dilakukan sudah pasti hal yang benar dan menjadi teladan bagi hidup kita. Dan di sini Yesus bilang, makananku ya melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita lihat itu ya dalam hidupnya Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus mengejar kesuksesan, mengejar keuntungan dalam hidupnya? Saya rasa enggak. Tapi apa sih yang Yesus kejar gitu? Yesus kejar melakukan apa yang Tuhan mau gitu dalam hidupnya dia. Itu yang menjadi tujuan hidup dan arti hidup bagi Yesus gitu. Karena ketika dia sudah melakukan kehendak hidupnya, melakukan kehendak Bapa gitu ya, yaitu mati di salib dan bangkit gitu ya. Ya udah dia udah ketika dia udah menggenapi apa yang Tuhan mau ya dia udah selesai gitu hidupnya.
Begitu juga dengan hidup kita gitu. Hidup kita di bumi yang mungkin cuma 50, ya 70 sampai 80 tahun ini ya sebenarnya hanya melakukan kehendak Bapa sih gitu. Walaupun kita punya banyak harta 100 triliun dan lain-lain pun, itu tidak akan dibawa sampai nanti kita mati. Yang kita bawa ya mungkin apa yang sudah kita lakukan di bumi ini gitu. Apakah kita sudah hidup berkenan dengan Tuhan atau kita masih hidup untuk diri kita sendiri gitu. Dan itu nanti di penghakiman nanti akan ditanya sih kalau menurut saya ya. Bagaimana hidup kita? Hidup kita sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Dan kita buka lagi ayat yang selanjutnya di Matius 14 ayat 36. Ini kayaknya bukan, bentar ya. Ini yang saya mau bahas itu yang ketika doa Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia bilang, jadilah kehendakmu bukan kehendakku, bentar. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Saya bacain aja. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi di sini udah jelas-jelas ya. eh, Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan, janganlah apa yang kukehendaki yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi gitu. Kehendak kita sih mungkin kita mau, Yesus maunya nggak mau disalib gitu ya mungkin ya. Dia maunya mungkin hidup enak atau gimana. Tapi Yesus sendiri pun doanya adalah jangan seperti yang kukehendaki tapi kehendak Tuhan lah yang jadi. Karena memang ya dia ngerti tujuan hidup dan hati hidupnya ya untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk melakukan kehendak diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, nah balik lagi, kedua adalah melakukan perbuatan baik yang Tuhan telah tetapkan untuk kita perbuat. Ini ayat terakhir sebelum saya tutup di Efesus 2 ayat 10. Mungkin kita baca sama-sama aja. Efesus 2 ayat 10. Yang udah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, amin. Jadi Tuhan tuh sudah menetapkan kita anak-anaknya untuk melakukan sebuah pekerjaan baik. Bahkan sebelum dunia ada gitu ya, dia udah tahu gitu. Dia mau ciptakan saya, kita semua gitu, untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan dia mau supaya kita hidup untuk mengerjakan itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan, apa sih arti hidup buat kita gitu? Ya kita melakukan pekerjaan baik intinya. Pekerjaan baik itu apa? Banyak sih. Kita bisa definisikan, misalnya kita memberkati sesama kita, itu perbuatan baik. Kita
berdoa gitu kepada Tuhan itu perbuatan baik kita. Yang kita bisa definisikan lah, kita tahu sendiri gitu, apa sih perbuatan baik, yang dimana perbuatan baik itu pasti kehendak Tuhan gitu. Yang apa yang ada di dalam firman Tuhan, itu pasti perbuatan baik. Dan kalau kita justru tidak melakukan itu, justru kita gagal gitu dalam hidup kita. Jadi kita mungkin bisa evaluasi lagi selama kita hidup di bumi ini, apakah kita sudah melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan, atau justru kita cenderung malah sebaliknya, kita justru melakukan pekerjaan yang tidak baik, berbau dosa, atau tidak melakukan perbuatan baik pun juga itu kata Tuhan berdosa ya. Jadi kita tahu nih kita harusnya buat baik tapi kita tidak melakukannya, itu juga berdosa. Jadi ya biarlah hidup kita ini, kita tahu sekarang arti hidup kita adalah pertama kita mengenapi kehendak Tuhan, yang kedua adalah kita melakukan perbuatan baik yang Tuhan sediakan. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk firman Tuhan kita hari ini. Eh, saya kita tutup firman Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini tentang apakah arti hidup bagi orang Kristen, dan biarlah kami sekarang mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, yaitu untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami semua percaya Bapa bahwa Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk kami bisa melakukan perbuatan baik. Bukan karena kuat gagah hebat kami Tuhan kalau kami boleh berhasil, tapi biarlah semuanya hanya karena Tuhan memampukan. Biarlah kami senantiasa merendahkan diri kami Bapa, dan kami percaya Tuhan kami senantiasa mau melibatkan Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Biar Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bekerja dalam setiap aspek kehidupan kami, dari keseharian kami, dari mulai kami bangun hingga kami kembali beristirahat. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup kami, mengatur, menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.